Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menampilkan hasil diskusi kami yang berjudul motivasi dan kepemimpinan. Tugas dari Ibu Nirma Harmet, SDMBA. Selamat menyaksikan. Motivasi adalah suatu dorongan, seperti memberi semangat, arahan, dan bimbingan. Motivasi ini juga menjadi penggerak dalam diri kita agar menjadi lebih baik dan kinerja kita juga lebih baik. Baik itu dari bidang pekerjaan maupun dalam bidang pendidikan. Seperti contohnya nih, dalam bidang perusahaan, setiap pemimpin selalu memberikan motivasi kepada karyawan-karyawan dan bawahannya supaya nanti mereka bisa mencapai hasil yang mereka inginkan. Kalau yang di dalam bidang pendidikan itu seperti kepala sekolah dan guru-guru selalu memberikan motivasi kepada anak muridnya agar anak muridnya itu bisa belajar dengan baik dan gigih dan mencapai tujuan yang mereka inginkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori-teori motivasi. Teori-teori motivasi sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu teori kepuasan dan teori proses. Di mana teori kepuasan berorientasi pada tiga faktor. Yang pertama yaitu teori kebutuhan menurut Abraham Maslow. Menurut Abraham Maslow, fisiologis menjadi bagian paling dasar dari kebutuhan. Kebutuhan fisiologis ini meliputi makan, minum, tidur, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah teori dua faktor menurut Friedrich Henberg. Menurut Friedrich Henberg, dalam bekerja, manusia meliputi dua faktor, yaitu maintenance faktor dan motivator faktor. Di mana maintenance faktor ini adalah penguraian atas pemeliharaan hak individu. Maintenance faktor ini meliputi kelayakan gaji, rasa aman dalam bekerja, serta hubungan antar individu. Dan maintenance faktor ini merupakan kebutuhan yang sangat vital yang harus ada sebelum adanya motivasi. Yang ketiga, teori kebutuhan menurut David McClelland. Menurut David McClelland, kebutuhan terbagi menjadi tiga, yaitu kebutuhan akan kinerja, need for achievement. Yang kedua ada kebutuhan akan afiliasi, need for affiliation. Dan yang ketiga ada kebutuhan akan kekuasaan, yaitu need for power. Selanjutnya yang kedua adalah teori proses. Teori proses juga terbagi menjadi tiga, yaitu ada teori pengharapan. Teori pengharapan ini dikemukakan oleh From Karum, di mana dia mengungkapkan bahwa setiap menginginkan sesuatu sesuai dengan harapannya. Jadi dia harus bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang kedua adalah teori keadilan. Teori keadilan ini berpendapat bahwa setiap individu selalu membandingkan antara hasil kerjanya atau hasil kerja dan imbalannya dengan individu lain. Di mana dasar motivasi ini adalah seorang individu berharap akan dimotivasi sesuai dengan keadilan. Yang ketiga adalah teori penguatan, di mana atasannya memberikan dorongan dan motivasi serta dukungan kepada bawahannya untuk menjadi lebih bagus dan lebih baik ke depannya. Materi yang selanjutnya yaitu elemen penggerak motivasi. Yang pertama itu ada kinerja. David M. Spiller menyatakan bahwa kebutuhan akan prestasi atau need of achievement merupakan salah satu naluri yang penting untuk kesuksesan seseorang. Nah, need of achievement itu biasanya dikaitkan dengan sikap positif dan keberanian dalam mengambil risiko guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui pelatihan motivasi prestasi dalam kewirausahaan, seseorang akan lebih berani dalam mengambil resiko yang lebih besar dalam perusahaan. Nah, yang kedua itu ada penghargaan. Penghargaan ini merupakan pengakuan atas kinerja seseorang. Pengakuan emosional seringkali lebih dianggap penting dibandingkan dengan penghargaan materi. Karena pengakuan ini dapat memotivasi lebih mendalam. Meskipun begitu, penghargaan dalam bentuk materi juga penting dalam beberapa situasi untuk memotivasi seseorang. Nah, kedua jenis penghargaan ini memiliki peran yang berbeda tergantung pada konteks dan individu yang menerimanya. Nah, yang ketiga itu ada tantangan. Tantangan sering menjadi motivasi bagi manusia.
Nah, sasaran yang lebih susah itu biasanya dapat menimbulkan semangat untuk mencapainya. Sedangkan sasaran yang lebih mudah dapat menyebabkan kegiatan tersebut menjadi monoton. Yang keempat ada tanggung jawab. Nah, jika kita merasa bahwa pekerjaan yang kita lakukan ini memiliki dampak dan arti, maka kita akan lebih peduli dan bertanggung jawab terhadapnya. Nah, ini akan mendorong kita untuk bekerja lebih baik dan lebih fokus pada tugas kita. Yang kelima itu pengembangan. Ketika karyawan memiliki kesempatan untuk belajar lebih banyak atau kenaikan jabatan di tempat kerja mereka, mereka cenderung akan bekerja lebih keras dan bersemangat. Nah, ini terutama ketika terdapat kenaikan jabatan atau terdapat pelatihan yang berkaitan dengan seberapa baik mereka bekerja. Yang keenam itu ada keterlibatan. Ketika karyawan itu merasa bahwa pendapat mereka itu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan perusahaan, mereka cenderung lebih termotivasi. Nah, ini bisa membuat mereka merasa lebih bertanggung jawab dan dihargai. Yang ketujuh, ada kesempatan. Ketika karyawan memiliki kesempatan untuk naik pangkat dari level yang rendah menuju ke level yang atas, nah, ini adalah sesuatu yang bisa sangat memotivasi. Ini memberi mereka harapan untuk masa depan yang lebih baik dan mendorong mereka untuk bekerja lebih baik juga. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk motivasi. Menurut Siswanto, terdapat 4 bentuk utama. Yang pertama adalah kompensasi dalam wujud uang. Salah satu motivasi yang paling mengikat para tenaga kerja adalah dengan mendapatkan kompensasi. Terdengar kurang tepat bahwasanya orang akan melakukan apa saja untuk bisa mendapatkan uang. Tetapi kenyataannya adalah orang akan melakukan apa saja untuk bisa meningkatkan pendapatannya. Kemudian yang kedua adalah pengarahan dan pengendalian. Pengarahan yang dimaksud ini adalah mengarahkan atau menentukan apa-apa saja yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Sedangkan pengendalian adalah mengendalikan apa-apa saja yang telah dilakukan sesuai dengan instruksi. Fungsi pengarahan ini mencakup seperti SOP atau standar operasi, acuan, pedoman, dan juga MBO atau Management by Objectives. Fungsi pengendalian mencakup penilaian hasil kerja, pemeriksaan mutu, dan pengukuran hasil kerja. Kemudian yang ketiga adalah penerapan kerja yang efektif. Merupakan suatu hal yang wajar jika merasa bosan akan suatu pekerjaan yang dilakukan, maka dari itu diperlukan beberapa teknik untuk mengembalikan penerapan pola kerja yang efektif. Misalnya saja seperti memperkaya pekerjaan, yakni dengan mengembangkan skill atau meningkatkan skill. Kemudian yang kedua adalah manajemen partisipasi, yakni melibatkan para karyawan dalam pengambilan keputusan atau decision making. Baru yang ketiga adalah pengalihan para pekerja dari pekerjaan yang membosankan dengan mengisi waktu-waktu luang dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang menarik. Misalnya saja seperti atasan yang mengajak para karyawannya untuk berlibur bersama untuk menghilangkan rasa jenuh yang dimiliki oleh para pekerjanya. Baru yang terakhir adalah kebijakan. Kebijakan sendiri itu adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh manajer untuk bisa memengaruhi perasaan para tenaga kerjanya. Dengan kata lain, definisi kebijakan tersebut merupakan suatu usaha untuk membuat para tenaga kerjanya merasa bahagia. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pandangan tentang motivasi dalam organisasi. Pemimpin dalam organisasi merupakan satu hal yang penting karena pemimpin adalah salah satu kunci vital keberhasilan organisasi dapat tercapai. Semua keputusan, pergerakan, dan laju pembangunan membutuhkan pemimpin. Pemimpin juga dituntut dan diberi tanggung jawab untuk menjalankan perusahaan atau organisasi dengan sebaik mungkin untuk mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi dengan sempurna. Nah, di era perubahan globalisasi sekarang, pemimpin membutuhkan gaya kepemimpinan yang sesuai untuk mencapai keberhasilannya. Nah, maka dari itu, untuk mencapai keberhasilan suatu organisasi, maka dibutuhkan budaya organisasi.
Budaya organisasi ialah salah satu nilai, kepercayaan, dan kebiasaan suatu organisasi yang saling berinteraksi satu sama lain dan kemudian menghasilkan norma-norma perilaku dalam organisasi. Salah satunya yaitu motivasi. Karena budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Karena semakin baik budaya organisasinya, maka semakin tinggi pula motivasi kinerja karyawan yang akan didapatkan. Maka dari itu, Muesti Wiryadirja mengatakan bahwa esensi kepemimpinan ada 3. 1. Kemampuan mempengaruhi orang lain. 2. Adanya pengikut atau anggota yang dapat dipengaruhi melalui saran, ajakan, bujukan, dan motivasi. 3. Adanya tujuan yang jelas. Maksudnya di sini, dalam organisasi, pemimpin harus mampu mempengaruhi para bawahannya melalui motivasi dan dukungan agar para bawahannya atau anggota timnya mampu mengerjakan pekerjaannya dengan baik dan maksimal karena diberi semangat oleh para pemimpinnya. Serta pemimpin juga harus memberitahukan kepada para anggotanya apa sih tujuan perusahaan atau tujuan mereka bekerja itu untuk apa. Dan pemimpin juga harus mengajak para anggotanya untuk semakin bekerja dengan lebih giat lagi. Make it clap, I got 3 old thoughts, new block, where that deep, bitches on my line, and you know